Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini, kita bakal jalan-jalan kilat melintasi Amerika Serikat. Ini adalah sebuah negeri yang penuh banget sama kontras, sejarah yang kaya, dan juga pemandangan yang wah, dijamin bikin kita takjub. Jadi, ayo siap-siap karena petualangan kita ini akan segera dimulai. Udah siap? Yuk, kita mulai. Nah, ini nih gambaran yang pas banget buat apa yang bakal kita lihat. Dari hutan beton, pencakar langit, sampai keajaiban alam yang sunyi, Amerika Serikat tuh punya semuanya. Dan kita akan lihat sekilas betapa luar biasanya keragaman itu. Oke, untuk benar-benar paham tentang Amerika, kita harus mulai dari ukurannya dulu. Karena skalanya itu benar-benar luar biasa besar. Kita mulai dari orangnya. Coba bayangin, ada lebih dari 324 juta orang yang tinggal di sini. Angka itu menjadikan Amerika Serikat negara terpadat ketiga di dunia loh, persis di bawah Tiongkok dan India. Dan bukan cuma orangnya, daratannya juga luar biasa luas. Luasnya hampir 10 juta kilometer persegi, yang artinya Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia berdasarkan luas wilayah, cuma kalah dari Rusia dan Kanada. Nah, semua wilayah raksasa ini dibagi jadi 50 negara bagian, ditambah District of Columbia. Masing-masing negara bagian ini tuh kayak negara kecilnya sendiri loh, dengan geografi dan budaya yang unik. Nah, biar lebih kebayang, coba deh lihat perbandingan ini. Bayangin seluruh Uni Eropa yang isinya 27 negara, terus ukurannya dikali 2. Nah, segitulah luas Amerika Serikat. Gede banget kan? Ini benar-benar ngasih kita gambaran yang jelas soal skalanya. Dan di dalam wilayah yang super luas ini, kita bisa nemuin beberapa kondisi alam yang paling ekstrim di bumi. Mulai dari puncak buku Gunung McKinley sampai panasnya Death Valley yang lokasinya bahkan ada di bawah permukaan laut. Kontras alamnya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Sekarang, yuk kita putar waktu sedikit. Soalnya, untuk ngerti Amerika yang sekarang, kita perlu tahu sedikit sejarah pembentukannya yang seru banget. Jadi, singkatnya begini, jauh sebelum orang-orang Eropa datang, tanah ini udah jadi rumah buat berbagai suku asli yang budayanya dinamis banget. Terus masuklah era kolonisasi, yang puncaknya terjadi pada 4 Juli 1776, waktu mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Nah, dari situlah dimulai ekspansi besar-besaran ke arah barat, yang ngebentuk Amerika seperti yang kita kenal sekarang. Oke, ini dia bagian yang paling seru. Anggap aja kita lagi mau melakukan perjalanan darat virtual melintasi 6 wilayah utama negara ini. Percaya deh, setiap wilayah punya karakter dan ceritanya masing-masing. Pemberhentian pertama kita, Pantai Timur. Disinilah titik awal Amerika modern, tempat para pemukim pertama datang buat cari kebebasan beragama. Wilayah ini lalu tumbuh jadi pusat industri yang narik jutaan imigran dan melahirkan kota-kota ikonik yang kita tahu, kayak New York City. Dari timur, kita geser ke selatan. Ini adalah wilayah dengan sejarah yang kompleks, apalagi setelah Perang Saudara. Tapi justru dari sejarah itulah lahir budaya yang kaya banget, dari musik blues sampai kulinernya, dan juga pemandangan yang beragam, mulai dari pantai tropis di Florida sampai pegunungan Appalachian yang megah. Sekarang kita menuju ke jantungnya Amerika, yaitu Midwest. Wilayah ini dijuluki keranjang roti bangsa, karena ya disinilah sebagian besar makanan negara ini ditanam. Coba bayangin padang rumput yang luasnya sejauh mata memandang, dan danau-danau besar yang ukurannya kayak lautan. Dan pemberhentian terakhir kita, wilayah barat yang legendaris. Ini adalah tanahnya para koboi, semangat para perintis, dan rumah bagi keajaiban alam yang luar biasa, kayak Grand Canyon. Keragamannya itu gila banget, dari gemerlapnya Hollywood di California, sampai bekunya tundra di Alaska. Nah, setelah kita jalan-jalan, mungkin muncul pertanyaan, gimana caranya negara sebesar dan seberagam ini bisa bersatu? Yuk kita intip sedikit sistem pemerintahan dan simbol-simbol nasional yang menyatukan mereka. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat itu dirancang dengan cerdas, dibagi jadi 3 cabang kekuasaan biar nggak ada satu pihak pun yang terlalu berkuasa. Ada presiden sebagai pelaksana, lalu Kongres yang bikin aturan, dan Mahkamah Agung yang menafsirkan aturan itu. Semuanya saling mengawasi satu sama lain. Selain sistem pemerintahan, ada juga simbol yang sangat kuat, yaitu elang botak. Ini bukan sekadar burung biasa. Ini adalah simbol nasional yang melambangkan kekuatan, ketahanan, dan nilai kebebasan yang dijunjung tinggi banget oleh bangsa ini. Jadi, setelah perjalanan singkat kita melintasi Amerika, dari sejarahnya di timur sampai alam liarnya di barat, pertanyaan terakhir buat Anda. Dari semua keragaman yang luar biasa ini, bagian mana dari Amerika yang paling bikin Anda penasaran dan pengen dijelajahi pertama kali?